Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholeta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina indaka hamidum majid. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat Al-Qiyamah ayat 15 sampai dengan ayat 30. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah menderita sakit, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan koreksi dan atensinya serta subscribe-nya pada Kreweng Aji Channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keselamatan, kesehatan dan limpahan rezekinya kepada kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semuanya dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Marilah kita mulai kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau alqa ma'andirah la tukarik bihi lisyanaka litagzalabi inna layna zam'ahu wa qur'ana fa'idha qoronahu fatabi' qur'ana summa inna layna bayana kalla bal tuhibunal ajilah. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, walaupun ia mengemukakan dalih-dalihnya, janganlah engkau
menggerakkan mulut engkau karena terburu-buru dengan itu. Sesungguhnya menjadi tanggungan kami menghimpun itu dan membacakan itu. Maka jika kami membaca itu, ikutilah bacaannya. Lalu menjadi tanggungan kami pula menjelaskan itu. Tidak, tetapi kamu menyukai kehidupan sekarang. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan kesengsaraan yang pasti akan menimpa orang-orang yang tidak mau meninggalkan jalan yang keliru. Sudah tentu Nabi suci Muhammad SAW ingin sekali menjelaskan perkara itu. Oleh karena itu beliau menginginkan sekali agar selekas mungkin diberi wahyu tentang peringatan dengan kata-kata yang amat terang. Maka beliau diberitahu, janganlah tergesa-gesa dengan itu. Oleh sebab itu, uraian yang dikemukakan dalam ayat berikutnya, yaitu tentang pembacaan dan pengumpulan seluruh Quran suci, sekaligus dengan penjelasan yang terang kepada para musuh, adalah perkara yang pasti akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah Nabi suci Muhammad SAW jangan merasa khawatir tentang itu. Bandingkanlah ini dengan surat 20, yaitu surat Toha, ayatnya 113 sampai 114, yang berbunyi sebagai berikut. Dan demikianlah kami menurunkan Quran berbahasa Arab, dan di dalamnya kami terangkan dengan jelas ancaman-ancaman agar mereka menjaga diri dari kejahatan, atau agar itu menjadi peringatan bagi manusia. Dan janganlah tergesa-gesa membaca Quran sebelum wahyunya disempurnakan pembacaannya kepada engkau. Dan berkatalah, Tuhanku, berilah aku tambahan ilmu. Selanjutnya penjelasan pada ayat 17. Tidak ada bukti yang lebih terang lagi daripada ayat ini, yang menerangkan bahwa pengumpulan ayat-ayat menjadi surat dan pengumpulan surat menjadi kitab lengkap itu diakui oleh Quran sebagai perkara yang tidak ubahnya seperti wahyu itu dikerjakan sendiri oleh Nabi suci Muhammad SAW di bawah petunjuk Allah Ta'ala. Jadi jelas dari permulaan kitab suci Al-Quran suci sudah
niati untuk disusun dan dihimpun menjadi satu kitab lengkap. Sungguh mengagumkan sekali bahwa Tuan Rothwell yang kurang menaruh perhatian kepada betulnya dan teraturnya susunan Quran suci terpaksa memberi tafsiran kepada ayat ini sebagai berikut. Bagaimanapun juga kami dapat menarik suatu kesimpulan bahwa sejak dari permulaan Muhammad telah membuat rancangan tentang terangnya yang lebih luas lagi. Pengumpulan Al-Quran itu terlaksana dengan sempurna di bawahnya. Tidak mungkin disebut kitab kecuali jika berbagai-bagai penggalan susunan menjadi satu. Sebaliknya, jika bagian-bagian Quran suci harus disusun menurut urutan wahyu, maka pengumpulan tidak akan disebutkan tersendiri. Dibedakan dari turunnya wahyu yang tercakup dengan kata pembacaan yang disebutkan di dalam ayat ini. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita lanjutkan lagi. Kali ini memasuki ayat 21 sampai dengan 30. Wa tadharunal akhirah wujuhul yawma idin nadharah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idin basirah tadunnu an yuf'ala biha fakirah kalla inda balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq altafatish syaku bisyaq illa rabbika yawma idhinil masyaq. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan mengabaikan kehidupan akhirat. Pada hari itu wajah-wajah akan berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Dan pada hari itu wajah-wajah yang lain akan menjadi suram karena tahu bahwa bencana besar akan ditimpakan kepadanya. Tidak tatkala itu sudah sampai di tenggorokan dan dikatakan siapakah yang naik dengan itu, dan ia yakin bahwa ia adalah saat perpisahan. Dan malapetaka digabungkan dengan malapetaka. Pada hari itu kepada Tuhan dikaulah perjalanan itu. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 23.
Kata pada hari itu menggambarkan hari hidupnya, kehidupan rohani di dunia atau hari kiamat. Kalimat memandang kepada Tuhannya juga mempunyai dua macam arti dalam hal di dunia. Berarti memandang kepada Tuhan untuk mohon ganjaran, dan dalam hal akhirat berarti kenikmatan yang paling besar, yaitu melihat Tuhan di surga. Hendaklah diingat bahwa melihat Tuhan bukanlah berarti bahwa Tuhan mempunyai tubuh. Tuhan bukanlah dilihat dengan mata jasmani, melainkan dilihat dengan mata rohani, yang tiap-tiap orang tulus akan mempunyai mata itu pada hari kiamat. Penjelasan pada ayat 25, hendaklah diingat bahwa malapetaka besar akan menimpa mereka di dunia ini pula, yang dengan demikian membuktikan kebenaran adanya akhirat. Penjelasan pada ayat 27. Kata man rahim artinya siapakah yang akan naik dengan itu? Apakah malaikat pemberi rahmat yang akan naik dengan itu, ataukah malaikat pemberi siksaan? Tetapi kata rokin berarti pula juru tenung dan berarti pula dukun. Jadi kalimat itu berarti manakah juru tenung atau dukun yang dapat menolak siksaan. Penjelasan pada ayat 29, adapun kata syok yang berarti malapetaka bisa dilihat pada tafsir nomor 1855. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga ini semua bisa meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.